Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Daud atau Israel. Ini adalah renungan untuk kita merefleksikan diri kita. Kita hendak menjadi siapa? Menjadi Daud apa menjadi seperti bangsa Israel? Kita baca terlebih dahulu di Mazmur pasalnya yang ke-63 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Dikatakan, Mas ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan membanggakan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorak mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Kita bisa lihat di sini bahwa di masa-masa saat Daud dikejar oleh Saul, kata-kata mazmurnya, hal-hal yang tidak masuk akal yang dia ucapkan. Dia katakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Dan dikatakan juga bahkan di ayat 5, demikian aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bayangkan saudara, bayangkan kalau kita sedang di masa dikejar oleh seseorang dan mau dibunuh. Bayangkan, apakah kita bisa melontarkan kata-kata seperti Daud mengatakan kepada Tuhan dalam doa kita? Saya rasa sangat sulit saudara. Saya pun pernah mengalaminya. Saya pernah hidup di masa kelam dan masih sekarang saat ini hidup dalam kondisi yang tidak enak. Katakanlah saja apa yang saya kerjakan tidak berhasil dan membuat semuanya rugi. Hidup dalam bekerja tapi tidak menguntungkan, lalu harus diberi tanggung jawab, punya tanggung jawab untuk menghidupi satu keluarga. Dalam hidup seperti itu aja, dalam 1 minggu terasa berat saudara. Bisa bertahan sampai 1 bulan sudah puji Tuhan. Terasa seperti, kok hidup ini berat banget ya. Bahkan terkadang sempat terlontar kata-kata saat berdoa, Tuhan, sampai kapan ini berlalu? Sampai kapan ini selesai? Kapan semuanya ini berakhir? Tapi Daud, kita bisa bayangkan saudara, dia dikejar untuk mau dibunuh, dihilangkan nyawanya. Dan saya tidak tahu seberapa lama Daud ini hidup dalam masa pelariannya saat dikejar oleh Saul. Bayangkan hidup dalam masa pelarian ingin dibunuh seseorang, tidak hanya dalam 1-2 hari atau 1 bulan, mungkin bisa bertahun-tahun. Dan sedangkan awal Daud itu memulai karirnya saat diurapi oleh Samuel. Bayangkan, dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, tapi dia harus setelah diurapi menjadi raja, semua yang terjadi di hidupnya di luar ekspektasinya. Ini bukan jalan menuju menjadi seorang raja atau menjadi hidup yang lebih baik, mendapatkan hidup yang lebih baik, tapi hidup yang menderita. Bayangkan setelah diurapi, oke, kita bisa lihat, bisa menang dengan Goliat. Kelihatan ini, berarti benar-benar diurapi oleh Tuhan. Tapi bayangkan setelah menang dari Goliat, dia justru menjadi buron, hendak dibunuh hidupnya selama bertahun-tahun. Itu masa-masa yang mengerikan dan tidak enak menurut saya. Hidup dalam pelarian, harus mencelok di sana, mencelok di sini, tinggal di gua bahkan terkadang. Tapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa saat Daud berkata, kasih setiamu lebih dari hidup. Justru doanya di luar masuk akal, saudara. Dia bisa tetap mencintai Tuhan dengan kondisinya, walaupun tidak sesuai ekspektasinya mungkin hidupnya.
Setelah diurapi, dipikirnya menjadi raja, tapi malah menjadi pelarian. Tapi dia tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan mengungkapkan perasaan cintanya kepada Tuhan. Betapa pribadi yang hebat. Tapi jika kita lihat sebaliknya seperti bangsa Israel saat dikeluarkan dari tanah Mesir, saat mereka dikejar oleh bangsa Mesir di laut yang dibelah oleh Musa itu, mereka bersungut-sungut pada Tuhan. Bahkan tidak sekali mereka bersungut-sungut pada Tuhan, sering kali mereka bersungut-sungut pada Tuhan dan berkata, untuk apa kami keluar dari tanah Mesir? Apakah untuk dibuat mati oleh Tuhan? Lebih baik kami hidup kembali ke tanah Mesir, masih bisa makan daging dan lain-lain. Ini adalah dua contoh yang sangat berbeda, saudara. Sama-sama kondisi. Yang pertama, Daud diurapi, sedangkan bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Sama-sama di tengah perjalanannya setelah diberkati itu, diurapi, mereka mengalami penderitaan. Bangsa Israel mungkin susah mendapatkan air dan dikejar oleh bangsa Mesir, sedangkan Daud dikejar untuk dibunuh hidupnya juga. Sama kondisinya, tapi punya respon yang berbeda, punya hati yang berbeda. Si Daud bisa tetap mencintai Tuhan di tengah kondisinya seperti itu, bisa tetap ingin memuji dan memuliakan Tuhan bibirnya, tapi bangsa Israel bersungut-sungut. Kembali ke kita sekarang, kita refleksikan ini ke dalam diri kita. Kita seperti siapa? Kita mau menjadi seperti siapa? Tuhan Yesus memberkati.